Berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Nah, karena kejahatan kemanusiaan nggak ada kadaluarsanya, kita akan terus dorong gitu loh. Siapapun presidennya, kita akan meminta pertanggungjawaban. Selama dia memilih untuk jadi seorang presiden, dia harus punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terbengkalai. Apalagi itu soal kemanusiaan, soal kejahatan kemanusiaan, itu penting sekali. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Kematian Munir Said Talib telah menjadi bagian dari kisah-kisah drama pembunuhan politik abad ke-20. Pembunuhan Munir dapat disetarakan dengan pembunuhan Stephen Biko di Afrika Selatan, Benigno Aquino di Filipina, dan John F. Kennedy di Amerika. Petaka maut laki-laki kelahiran Malang tahun 1965 itu terjadi di langit Rumania. Kala itu, 7 September 2004, Munir sedang dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjananya. Tolong sejak saya berangkat jangan ada yang hubungin saya memberitahu soal persoalan-persoalan yang rumit. Kalau ke Belanda jangan minta saya nganter ke sana kemari. Saya mau ketemu cuma dengan buku dan perpustakaan. Saya terlalu lama tidak sekolah dan saya tidak pernah punya sejarah sekolah pinter. Saya selalu bodoh di sekolah dan pekerjaan saya berantem mulai TK sampai lulus kuliah. Baru kali ini saya mau sekolah yang agak serius, makanya saya uji 1 tahun ini bisa serius. Siapakah Munir? Mengapa Munir dibunuh? Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir? Beberapa hal janggal datang silih berganti sebelum kematian Munir. Pada tanggal 4 September 2004, Polikarpus telah berusaha menelpon Munir yang ternyata diterima oleh Suciwati. Poli menanyakan keberangkatan Munir ke Belanda. Entah untuk apa, seorang bekas pilot Garuda menanyakan kepastian jam keberangkatan Munir. Padahal hal itu jelas-jelas bukan tugasnya. Halo? Iya, halo Mbak. Saya Poli Mbak. Kapan Cak Munir berangkat ke Belanda? Kita mau bareng. Senin? Ya udah kalau gitu. Terima kasih Mbak ya. Oh iya ya. Ngapain aku bilang orang lain ya? Pak, barusan ada telepon dari Poli. Poli siapa? Poli Garuda, gitu ngakunya. Aneh orang ini. So akrab. Tapi perasaanku tambah gak enak, Pak. Udah lama. Gak usah berpikir yang aneh-aneh. Telepon ke waktu dia mau berangkat itu yang nelpon itu dia. Yang saya kebetulan yang angkat saya ke teleponnya Munir. Berangkat ke mana? Ketika tanggal 6 itu 6 September tanggal 6 September kan nelponnya, kalau nggak 6 5 deh dia nelpon memastikan keberangkatannya almarhum suaminya. Dan saya ingat banget separahnya. Lalu, bagaimana kronologi pembunuhan aktivis hak asasi manusia ini? Munir ke Belanda dengan penerbangan Garuda GA974, rute Jakarta Canggih Schiphol, Amsterdam, Belanda. Setelah check-in, Munir duduk di nomor 40G, kelas ekonomi. Polikarpus sempat mendekati Munir dan menawari Munir pindah tempat duduk di kelas bisnis nomor 3K.
Saya Poli. Mau duduk di depan? Saya punya kelas di tempat bisnis. Di bangku 3, Kak. Mau ikut? Enggak mas. Terima Ayo, kasih. enak tempatnya. Saya di sini. Terima kasih. Ayo, Cak. Lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Senin 6 September 2004 malam pukul 10 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dalam penerbangan dari Jakarta ke Changi, Munir sempat mengambil jus jeruk dari nampan yang disodorkan pramugari Yeti Susmiarti. Sedangkan pramugara Udi Irianto yang menyiapkan welcome drink. Apa minum? Mau jus jeruk atau jus apa? Jus jeruk aja. Jus jeruk aja. Silakan. Makasih. Terima kasih kembali. Ibu gimana? Mau jus jeruk atau jus apa? Apel aja. Apel aja. Terima kasih. Ibu ingin jus jeruk atau jus apa? Jeruk aja. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura 2 jam kemudian. Menit waktu transit dimanfaatkan Poli untuk mengajak Munir ngopi bareng di kafe Coffee Bean melalui gate 42. Saya Poli, kru tambahan Garuda untuk penerbangan Jakarta Singapura. Iya. Cak, gimana kalau kita ngopi dulu di gate 42? Di dalam ada Coffee Bean. Gimana? Boleh. Oke ya? Ayo, Cak. Oke, Cak, silakan. Oke, Cak, saya pesankan dulu ya. Mau pesan apa? Kopi hitam aja mas. Yakin kopi hitam aja? Oke, kalau gitu saya pesan dulu. Bentar ya. Silakan. Ayo, angkatin badan. Gimana perjalanan? Lelah ya? Lumayan. Lumayan ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Rencana mau berapa lama di Belanda? 1 tahun. 1 tahun? Iya, iya. Selamat tugas. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Ya. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Selamat meneruskan perjalanan ya. Eca ya. Saya duluan ya. Ya. Halo. Dapat tangkapan besar di Singapura. Penerbangan Oke. berlanjut menuju Schiphol, Amsterdam, Belanda dengan waktu tempuh 12 jam. Dalam penerbangan ini, Munir pesan mie goreng. Bapak ingin pesan apa? Saya minta mie goreng aja mbak ya. Siap, terima kasih. Maaf Pak, ini pesanan mie gorengnya. Ya, terima kasih kembali. Tiga jam setelah take off, Munir tiba-tiba sakit perut. Munir pun bolak-balik ke toilet, muntah dan diare. Mukanya pucat. Kenapa Pak?
Perut saya sakit, Bu. Ini pucat banget. Lagi sakit apa? Capeknya? Mas, bisa saya bantu? Ada obat mah? Ada. Tunggu sebentar Mas ya. Permisi Pak, ini obatnya, ini air putihnya. Makasih. Ya silakan Pak. Munir sempat ditolong dokter yang berada dalam pesawat. Dia kemudian dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapat perawatan. Mbak, tolong umumin di pesawat ada dokter. Siap. Selamat malam Bapak dan Ibu penumpang. Apakah di penerbangan ini ada dokter? Karena kami sedang membutuhkan bantuan dokter. Saya dokter. Iya. Baiknya Bapak ini duduknya pindah ke belakang aja. Oh iya. Supaya dekat dengan saya, udah saya awasi. Pak, mari saya bantu. Makasih ya, Bu. Buka mata. Ya, benar. Munir akhirnya tewas 40.000 kaki di langit Rumania. Saat itu sekitar pukul 8:10 waktu setempat atau 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Di manakah Munir diracun? Tidak ada yang tahu pasti kecuali si pelaku pembunuhan. Bisa saat penerbangan Jakarta Changi, bisa pula saat penerbangan Changi Schiphol. Racun arsen bekerja 9 jam.
Penerbangan dari Changi menuju Schiphol adalah 12 jam. Munir meninggal 2 jam sebelum mendarat. Ini artinya bisa jadi racun arsen masuk ke tubuh Munir sejak terbang dari Changi, alias setelah ngopi bareng Polikarpus. Saat pesawat GA974 mendarat di Schiphol, penumpang tidak diperbolehkan turun. Begitulah prosedur otoritas bandara saat ada penumpang meninggal di dalam pesawat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 menit, baru penumpang diizinkan turun. Jenazah Munir pun diturunkan dan dalam pengurusan otoritas bandara Schiphol. Proses otopsi dilakukan untuk mencari tahu sebab tewasnya Munir. Pada 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Jawa Timur. Meninggal dalam perjalanan di pesawat itu, pesawat Garuda 974 kalau nggak salah. Nah, sampai di Schiphol di Amsterdam langsung proses penanganan kepolisian sekaligus informasi ke Jakarta. Jadi kita tadi terima itu jam 2, jadi kalau waktu di Belanda itu waktu tiba pesawat sekitar jam 9.10. 11 November 2004, media Belanda memberitakan hasil otopsi yang dilakukan Institut Forensik Belanda membuktikan Munir tewas akibat racun arsenik dalam dosis fatal. Jadi apa yang diperoleh oleh otoritas Belanda itu oleh kita tindak lanjuti. Maka Munir pun dibongkar, jenazahnya diotopsi. Adakah konspirasi elit di balik kematian Munir? Siapa sajakah yang terlibat? Dan siapa Munir? Yang berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Polikarpus Budihari Priyanto, seorang bekas pilot Garuda yang juga agen Badan Intelijen Nasional BIN, dituding menaruh arsenik di minuman Munir. Serangkaian persidangan digelar. Sejumlah fakta terkuak di persidangan. Pembunuhan Munir terbukti terencana dan Polikarpus terbukti memalsukan surat tugas sehingga bisa berada dalam satu penerbangan dengan Munir dari Jakarta menuju Changi. 12 Desember 2005, pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Polikarpus Budihari Priyanto. Indra Setiawan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu, membantah terlibat konspirasi pembunuhan Munir. Indra membuat surat tugas untuk Polikarpus setelah menerima surat resmi dari Badan Intelijen Negara. Namun, Indra mengaku tidak tahu apakah surat resmi dari BIN yang diterimanya pada Juni atau Juli 2004 itu bagian dari rencana pembunuhan atau tidak. Pengadilan memvonis Indra Setiawan dengan hukuman 1 tahun penjara. Mantan Deputi 5 BIN Muhdi Prawiro Pranjono juga diadili. Namun, 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Muhdi. Muhdi tidak terbukti terlibat menempatkan Polikarpus dalam penerbangan GA974.
13 November 2014, 9 tahun setelah vonis, Polikarpus mendapat pembebasan bersyarat. Saya sudah dihukum, sudah menjalani hukuman, kemudian katakanlah saya dapat fasilitas apa-apa atau keringanan, itu kan ada aturannya. Apa yang diberatkan? Begitu. Saya sudah membunuh. Iya, dan saya itu tidak membunuh. Kenal tidak, teman bukan, musuh juga bukan. Tidak ada sangkut paut, bisnis juga enggak. Dan 29 Agustus 2018, Poli resmi berstatus bebas murni. Kita sudah menjalani semua hukuman, jadi tidak ada yang pokoknya kita sudah ikuti semua aturan lah. Keputusan ini menuai protes. Apakah kasus pembunuhan Munir dipaksa berakhir sampai di sini tanpa sanggup menyentuh dalang Rajapati? Sejak awal kan memang ini sangat kelihatan sekali menunjukkan ada sebuah konspirasi jahat, dan sebagai seorang pembunuh dia pelaku lapangan. Sekali lagi buat saya dia bukan kambing hitam ya, dia pelaku lapangan. Dan lihat gerak-gerik tubuhnya ketika dia menolak, sementara bukti-buktinya semuanya mengarah kejahatan kemanusiaan. Nggak ada kadaluarsanya. Kita akan terus dorong gitu loh, siapapun presidennya kita akan meminta pertanggungjawaban. Selama dia memilih untuk jadi seorang presiden, dia harus punya kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terbengkalai, apalagi itu soal kemanusiaan, soal kejahatan kemanusiaan, itu penting sekali. Berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan.